Halo anak-anak, kembali lagi dengan Bu Yanti. Kita akan belajar PPKN tema 3, hak anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Mari kita lihat bersama-sama ya. Nah, setiap orang itu memiliki hak ya. Hak yang dia dapatkan itu sejak lahir. Namun, meskipun semua orang memiliki hak, penggunaan hak itu harus memperhatikan hak orang lain. Ketika kita menggunakan atau melaksanakan hak yang kita peroleh, itu harus memperhatikan hak orang lain, ya. Jadi, Bu Yanti ulangi, hak itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Tidak ada yang boleh menghalang-halangi. Tidak ada yang boleh memusnahkan atau menghilangkan hak seseorang, ya. Jadi hak itu pemberian oleh Sang Pencipta yang diberikan kepada manusia kepada setiap orang sejak lahir. Dan penggunaan hak ini harus memperhatikan hak orang lain pula, karena setiap orang mempunyai hak sendiri-sendiri, ya. Nah, oleh karena itu anak-anak, penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Nah, ini agar tidak ada yang dirugikan, ya. Jadi semuanya dapat berjalan dengan lancar, tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa dirugikan karena haknya dirampas oleh orang lain, gitu ya. Jadi ketika menggunakan hakmu, silahkan digunakan sebaik-baiknya, tetapi gunakanlah hakmu secara bertanggung jawab dan perhatikan pula hak-hak orang lain. Nah, sekarang kita lihat bersama contoh penggunaan hak anak yang bertanggung jawab di rumah. Ketika yang pertama, memperoleh makanan yang bergizi, itu hakmu mendapat makanan yang bergizi. Namun setelah makan itu harusnya kamu mencuci piring, ya. Tahu diri lah ya, sudah diberi makanan bergizi sama orang tua, harusnya kamu mencuci piring. Jangan meletakkan piring kotor di atas meja. Lalu siapa yang akan merapikannya? Ya toh harusnya kamu tahu diri, segera ditaruh di tempat kotor kemudian langsung dicuci. Yang kedua adalah hak memperoleh kasih sayang dari orang tua, ya, kamu berhak mendapatkannya. Kemudian yang ketiga, bermain dengan nyaman di rumah, ya, karena rumah ini tempatmu untuk berlindung dari panas, dari hujan, maka menjadi tempatmu yang nyaman pula untuk bermain. Tetapi setelah bermain, jangan lupa mainannya harus dirapikan, ya. Jadilah anak yang menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah nyaman saat belajar di rumah, ya. Jadi suasana rumah itu harus kondusif. Kondusif itu artinya mendukung. Mendukung ketika kamu sedang belajar. Ketika kamu akan belajar, ada orang yang menonton TV, kamu berhak untuk menegurnya. Maaf, saya mau belajar, jangan nonton TV dulu. Atau kalau kamu nggak punya tempat belajar, ya, kalau tempatnya menjadi satu dengan ruang televisi, jadi kamu berhak menegur orang tersebut karena kamu punya hak untuk belajar dengan nyaman di rumahmu. Kecuali kalau kamu punya ruang khusus untuk belajar, jadi tidak mengganggu hak orang lain untuk melihat televisi juga. Kemudian ada hak menonton film yang disukai, ya, kamu berhak menonton film yang kamu sukai, tetapi ingat ya, ketika menonton televisi itu dengan jarak yang benar dan jangan sampai terlalu malam, karena kamu bisa bangun kesiangan dan keesokan harinya kamu kurang fit dan akhirnya aktivitas kamu jadi terganggu. Nah, sekarang contoh penggunaan hak anak yang bertanggung jawab di sekolah. Yang pertama adalah mendapat pengajaran dari guru. Ketika guru menjelaskan, ya, anak-anak harus memperhatikan, bukannya malah ngantuk, bukannya malah
berbicara sendiri dengan temannya, bukannya malah iseng, bukannya malah ke kamar mandi, ya kan? Tapi harus mendengarkan, memperhatikan dengan serius dan fokus. Kemudian yang kedua adalah membaca buku di perpustakaan dengan tenang, supaya kamu bisa fokus ketika membaca dan orang lain juga tidak terganggu karena kegaduhan kamu. Kemudian hak bermain saat jam istirahat. Nah, ketika saat jam istirahat sebaiknya kamu manfaatkan untuk bermain di luar kelas. Jadi kamu bisa menghilangkan kejenuhan di luar kelas, kamu bisa bermain dengan temanmu, bisa ketawa ketiwi, bisa jajan dan lain sebagainya. Oke? Kemudian contoh penggunaan hak anak yang bertanggung jawab di masyarakat, yaitu contohnya bermain sepeda. Nah, ketika bermain sepeda ataupun bermain layangan, ya kan, usahakan tempatnya yang aman di tanah lapang. Jangan di jalan raya. Nah, itu bisa mengganggu keselamatanmu dan juga mengganggu keselamatan orang lain, ya kan? Orang lain bisa celaka karena perbuatanmu. Jangan jadi orang yang merugikan, tetapi jadilah orang yang membawa keberuntungan bagi orang lain, bahkan keselamatan bagi orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah bermain di taman tanpa menginjak rumput, ya, karena rumput juga makhluk hidup, maka berhak kamu jaga kelangsungan hidupnya. Jangan kamu jangan kamu injak-injak rumput, karena ketika rumput kamu injak, otomatis banyak orang pula yang menginjak rumput tersebut dan rumput itu tetap tidak akan hidup, dia akan mati, dan keindahan taman tentu akan berkurang. Kemudian jika anak-anak ingin ikut kerja bakti, silahkan. Tetapi saat kerja bakti sebaiknya sesuai dengan kemampuan kamu. Tidak usah terlalu dipaksakan karena kamu masih anak-anak, ya. Karena kerja bakti bersama-sama dengan bapak-bapak, misalnya memperbaiki jalan, itu melatih kegiatan kerjasama. Jadi bagaimana kamu merasakan kerjasama, pekerjaan yang berat menjadi ringan, pekerjaan akan cepat selesai, kemudian persaudaraan juga akan terjalin, menumbuhkan kerukunan antar sesama, ya kan, dan banyak lagi manfaatnya. Oke anak-anak, terima kasih sudah memperhatikan video dari Bu Yanti tentang hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat.